Hah? Gimana? Ngomong presiden. Ya. Nggak tahu kenapa gue masih kepikiran pengen calon presiden tuh yang sosoknya gagah. Thank you Andari, gue tahu lo sosok. Men. Yang lebih gagah dari gue masih banyak, men. Punya presiden percuma, rambut jingkrak lu pakai picin rambut jingkrak lu percuma. Gue cari pecinya nggak ada ventilasi. Kalau sampai detik ini nih, yang gue masih kebayang siapa ya kira-kira yang biar nggak malu-maluin itu kalau ketemu sama presiden luar negeri. Siapa yang gagah? Mungkin Prabowo Subianto kali ya. Iya, tadi kan Itu sosoknya kekeh gitu. Sorry, gue nggak setuju kalau Prabowo. Kenapa ya? Gue nggak ngerti. Orang Indonesia nih termasuk lo ya rakyat-rakyat biasa lah terutama ya. Itu gampang banget lupa. Kalian lupa apa yang terjadi tahun 98? Kasus Trisakti itu belum selesai. Dia tuh diberhentikan dari jabatannya, dipecat dari kesatuannya, sampai dia mesti melarikan diri ke Yordania. Walaupun jadi kaya di situ ya. Jadi kaya, bisnis juga dia di sana. Maksud gue gini, orang yang sampai segitu parah kesalahannya, masa tiba-tiba terus dia balik, terus dia cuma bilang saya membela rakyat kecil, selalu ngomong soal petani-petani, kemana-mana pakai safari. Terus langsung kita maafin gitu aja. Sementara dia punya kuda harganya berapa ya? Kuda harganya katanya sampai 1 miliar. Oke, fine, gue Rakyat mobilnya mahal. Ngomongnya rakyat kecil, tapi dia pernah nggak hidup susah? Itu dia pertanyaan gue. Padahal dia usung adalah ekonomi kerakyatan pula lagi ya. Apa pula itu Ya gue juga nggak ngerti. Gue aja Makanya pernah gua susah lulus. sebentar. Gue aja pernah susah walaupun sebentar. Iya. Kalah dong sama gua. Nah, lo kan Susah dari permanen. Sebelum lahir malah udah susah. Orang tuh harus berani maju atau berani mundur. Kalau lu juga, lo harus berani miskin tapi harus berani untuk berubah nasib juga. Nah, Oh, tambah 5. Tapi ngomong-ngomong nih ya, nih saya mau nanya nih Bang. Saya mau nyebut sebuah nama dan saya mau menanyakan apakah nama ini juga dilihat punya potensi untuk maju. Wah, Saya mau seru sebut nih namanya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Waduh. Apakah dia selama ini melakukan gerak-gerik atau pencitraan ke arah sana? Karena satu, kita coba lihat ya, waktu itu kan beliau waktu itu bilang nggak mau maju lagi jadi gubernur karena waktu itu mungkin karena mau maju ya waktu itu ya maksudnya ya. Terus udah gitu ada RUU tentang daerah istimewa yang bilang bahwa gubernur harus dipilih oleh rakyat. Tiba-tiba beliau nggak setuju. Ya kan, terus muncullah isu monarki, demokrasi dan segala macam, berantem sama Pak SBY dong. Terus tiba-tiba damai, terus pelukan, terus tiba-tiba ada penghargaan. Ini kan aneh ya. Nah, kalau abang sendiri ngeliatnya gimana nih? Pertama, prinsip dari dalam negara demokrasi konstitusional, semua orang siapapun yang ada di sini dan kita yang duduk di sini semua punya hak yang sama untuk menjadi duduk di dalam pemerintahan. Menjadi presiden itu hak kita semua. Itu penting. Termasuk abang ya? Masuk. Iya. Ya, karena itu pembelaan independen kan, konstitusional. Jadi itu yang penting, itu yang pertama. Biasanya kalau Indi jualan mulu soal. Inti, gitu. Jadi adalah hak konstitusional semua orang. Makanya misalnya kalau menyebut Ibu Ani Yudhoyono atau siapapun tadi atau Prabowo, dia punya hak konstitusional untuk maju dan kita semua juga punya hak yang sama. Baik melalui parpol atau melalui independen. Nah, tapi gue pengen Zipul tadi bagus banget mengatakan bahwa kita ingat ke masa lampau. Siapapun yang melakukan kejahatan korupsi, siapapun yang melakukan kejahatan HAM, itu mestinya kita lepaskan dari kepemimpinan masa depan. Betul. Itu penting. Karena reformasi kita jalankan dan demokrasi itu dua musuhnya, yaitu HAM, kejahatan HAM dan kejahatan korupsi. Nah, berarti Pak Sri Sultan masih lumayan. Kalau yang sebelumnya. Cuma sekarang kalau dia tidak partai politik misalnya tidak mau mendukung dia, sekarang kan dia mau mulai Nasdem misalnya seperti itu, bisa juga kalau independen diizinkan, dia bisa maju sebagai calon independen. Di Amerika bisa, nggak ada masalah. Di Amerika, ketika kita ambil aja, karena contohnya bagus banget. McCain berantem McCain dengan Obama, kemudian ada 12 calon independen. Lawannya. Tahu siapa sekarang presiden independen di dunia? Presiden Rusia, Medvedev. Itu independen. Oh, gitu. Iya. Oke. Tapi nih, ngomongin tadi balik lagi ke. Jadi menurut gua dia punya potensi. Dia punya potensi besar, apalagi kan ini orang yang sekarang dizolimi. Kan dulu SBY menang dizalim sekarang kan rakyat Indonesia ini kan penuh dengan melodramatis begitu ya. Jadi kalau lu dizalimi gitu lah ya, lu pasti dapat dukungan. Makanya lu sedang aja dizalimi, siapa tahu jadi presiden. Bang Fajrul mau dizalimi sering nih. Bang Fajrul pernah dizalimi? Ya belum nih, dizalimi belum secara langsung. Nah, tapi jadi kita coba-coba aja. Jawa tuh gimana tuh Pak? Sentimen nanti Jawa kan suka ada apa itu masalah lagi untuk pendudukan presiden. Nah, ini yang penting sekarang ya, ke depan ini generasi baru, ini anak-anak muda 60% lebih itu usianya 35%. 35 tahun ke bawah. Umumnya mereka kelas menengah,
dan kemudian mereka kosmopolit, pendidikan tinggi seperti Dika dan kita segala macam. Mereka akan memilih bukan orang-orang kayak begituan. Tidak ada lagi urusan mengenai suku Jawa, bukan Jawa, itu primordial, nggak ada urusan. Nasionalismenya pun bukan kayak lampau. Nasionalismenya adalah orang-orang yang berpegangan kepada ilmu pengetahuan, teknologi, itu yang dituju sama sekarang ini. Betul. Ya, begitu. Dan yang menurut saya harus difokusin sama penguasa orang-orang yang mau running nanti nih ya 2014. Itu jangan fokus sama kompetisi, tapi fokuslah pada kompetensi. Tapi kompetensi biasanya lahir dari kompetisi. Ya. Bagaimana mungkin kalau misalnya tiba-tiba sudah dikatakan, oh ini calonnya Ani Yudhoyono, ini calonnya Ica, ini calonnya ini nggak bisa, gitu ya? Tidak ada kompetisi. Tadi itu merusak demokrasi kita. Oke, tadi Bang Fajrul ngomongin Bu Ani Yudhoyono. Ya. Ya. Gini. Tapi dia punya hak konstitusional. Gitu ya. Iya, menurut Bang Fajrul gimana? Kansnya di bahwa 2014. dia punya hak konstitusional. Yes, Tetap ya. Tetap itu penting kita jaga kan. Setiap orang boleh, kita juga boleh seperti itu. Tetapi menurut gua kalau kita munculkan tadi soal komitmen, kompetensi, kemudian integritas, ya jadi track record itu nggak ada. Kayak gitu. Jadi buat gue sebenarnya bicara tentang Ade Yudhoyono ini seperti bicara ya kayak di warung kopi yang tidak jelas juga, nggak ada ujungnya. Jangan-jangan ada seseorang yang sedang dimajukan dan buat gue buang waktu aja Partai Demokrat bicara tentang Ade Yudhoyono. Ya, intinya adalah apapun yang terjadi kita mesti ngeliat gelagat orang, jangan sampai kita bagian dari masuk dalam bagian kampanye orang gitu. Kita mesti hati-hati nih ya. Mesti gampang kemakan. Tapi kalau gue sih sebagai orang miskin kampanye kayak begini jangan lama. Loh, kok gitu? Ya biar gue sebagai orang miskin kenyang. Kenyang gimana? Kenyang sama janji. Bang Fajrul. Yes. Oke. Terima kasih banyak. Bila tidak jago retorika, apa sayang semua tanpa logika. Kau wakili rakyat yang mana?